Halo anak-anak, apa kabar? Mudah-mudahan tetap dalam keadaan yang sehat ya. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal IPA. Karena di hari Senin yang lalu anak-anak sudah berhasil mengerjakan soal bimbel IPA yang sudah Ibu berikan. Bagaimana? Apakah soalnya sulit? Tentu saja soalnya lebih mudah dibandingkan bimbel sebelumnya dan juga dibandingkan soal TO kan? Karena anak-anak sekarang sudah mulai terbiasa mengerjakan soal persiapan ujian. Oke, kita mulai ya. Sekarang siapkan buku bimbel kalian, dicek jawaban kalian. Ada 20 soal, sekarang kita akan bahas satu persatu. Kita mulai ya. Oke, untuk soal nomor 1. Kelelawar merupakan hewan nokturnal. Apa itu hewan nokturnal? Hewan yang melakukan aktivitas di malam hari. Yang memiliki ciri khusus berupa kemampuan ekolokasi. Anak-anak tahu ekolokasi? Ekolokasi itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh kelelawar dan juga lumba-lumba. Jadi ekolokasi itu kemampuan mendeteksi mangsa dengan menggunakan gelombang suara. Nah, jadi ceritanya kemampuan ekolokasi kelelawar itu begini. Jadi kelelawar di malam hari itu kan tidak bisa melihat karena sangat gelap. Nah, cara dia menemukan mangsa untuk memperoleh makanan, dia mengeluarkan suara yang keras. Nah, ketika gelombang suaranya itu mengenai benda, mengenai dinding atau mengenai mangsa, pasti gelombang suaranya itu akan dipantulkan kembali. Nah, pantulan gelombang suaranya itu akan terdengar kembali oleh kelelawar, sehingga kelelawar bisa mendeteksi, oh di sana ada mangsa. Nah, hebatnya kelelawar, dia bisa membedakan mana yang itu tembok, itu pohon, lalu itu mangsa, dia bisa membedakan. Sehingga jarang sekali kita dengar ada kelelawar yang nabrak tembok, ada kelelawar yang nabrak pohon. Nah, itu hebatnya kelelawar. Hal yang sama juga dimiliki oleh lumba-lumba. Itu tentang ekolokasi. Nah, jadi ciri khusus kelelawar berguna untuk jawabannya iya, menemukan mangsa. Nomor 2. Ketiga hewan tersebut dapat dikelompokkan menjadi satu golongan berdasarkan persamaan apa? Ada kelelawar, serigala, lalu landak. Sambil dibayangkan ketiga hewan itu ya. Nah, kita lihat yang A. Apakah alat geraknya sama? Kelelawar, serigala, landak. Tentu saja tidak sama. Lalu penutup tubuh. Kelelawar, apakah sama dengan serigala? Apakah sama dengan landak? Penutup tubuhnya sama? Tidak. Landak penutup tubuhnya apa? Duri. Nah, sekarang yang selanjutnya, cara berkembang biak. Apakah sama? Dengan cara apa? Melahirkan, sama semua. Maka jawabannya adalah C. Oke, bisa ya? Tempat hidupnya jelas berbeda-beda. Lanjut, nomor 3. Ada gambar berikut ini. Sekarang Ibu coba jelaskan kalian tentang gambarnya ya. Jadi di sini sebenarnya ada 2 tanaman. Nah, tanaman yang pertama itu diambil bagian bawahnya ini. Lalu tanaman yang kedua itu yang bagian sini, untuk pucuknya. Nah, lalu yang bagian bawah ini tanamannya dibuka, lalu yang bagian atas dibuat bentuknya runcing, lalu mereka disatukan, kemudian diikat. Nah, ini namanya apa? Perkembangbiakan vegetatif buatan pada ini dilakukan dengan cara apa? Apakah okulasi? Okulasi itu apa? Okulasi itu menempelkan mata tunas di tanaman. Kalau enten itu menyambung. Kalau cangkok anak-anak tahu, lalu stek anak-anak juga tahu yang dipotong langsung ditancap. Nah, jadi yang ini yang mana? Yang enten. Atau biasanya sambung pucuk. Jadi dia disambung nih, kan disambung. Lanjut ya. Nomor 4. Dalam daur hidupnya, katak mengalami metamorfosis sempurna. Metamorfosis pada katak yang benar. Nah, metamorfosis sempurna T, L, P, I. Ya kan? Nah, jadi dimulai dari T, dari telur. Yang A dan B abaikan saja. Telur, setelah telur dia jadi berudu atau berudu yang sudah berkaki yang C.
Nah, ini yang benar, maka jawabannya C. Nomor 5. Cara hidup bersama antara dua makhluk hidup yang berbeda. Salah satu memperoleh keuntungan dan yang lain dirugikan. Disebut simbiosis parasitisme. Contoh simbiosis parasitisme adalah yang mana? Sebelumnya kita udah bahas ya. Jawabannya yang benar adalah yang A, Rafflesia arnoldi dengan tumbuhan inang. Jadi, kenapa dikatakan simbiosis parasitisme? Kita lihat Rafflesia arnoldi. Tanaman Rafflesia itu adalah tanaman yang tidak memiliki batang, tidak memiliki daun, lalu dia mengambil makanan itu dari tumbuhan inang, dari pohon besar tempat dia tumbuh. Nah, jadi dia mengambil semua dari tanaman inangnya. Maka Rafflesianya untung, sedangkan tanaman inangnya rugi. Maka Rafflesia ini sering juga disebut dia parasit. Gitu. Paham ya? Nomor 6. Ada gambar apa ini? Nyamuk. Nah, dia mempunyai bentuk mulut seperti gambar ini. Nah, merupakan salah satu cara beradaptasi dengan lingkungan. Bentuk adaptasi tersebut bertujuan untuk apa? Nah, tujuan bentuk mulutnya si nyamuk ini untuk apa? Kita lihat. Yang A, menusuk kulit manusia, iya. Yang B, menjilat makanan berupa nektar, ini tentu ini untuk serangga, kupu-kupu, menjilat kan, lalu menyerap makanan, dan lain-lain, jadi jawabannya A. Oke, kita lanjut nomor 7. Pada batang tumbuhan dikotil, terdapat jaringan yang aktif, yaitu jaringan kambium. Nah, jaringan kambium itu berperan dalam apa? Jawabannya adalah yang mana? Nah, jawabannya adalah yang A. Nah, ini juga sering keluar ya bagian-bagian batang itu. Ada kambium, lalu ada xilem, lalu ada floem. Nah, itu harus diingat ya. Lanjut nomor 8. Ada gambar bagian-bagian organ pencernaan lagi, seperti soal-soal sebelumnya. Fungsi salah satu enzim yang dihasilkan bagian yang ditunjuk nomor 3. Nomor 3 ini adalah lambung. Nah, ada salah satu enzim yang ditanya. Fungsi salah satu enzim di lambung yang mana? Di lambung itu ada enzim apa aja? Anak-anak ingat? Nah, sekarang kita lihat di sini. Di rangkuman yang sudah Ibu bagi di situ sudah sangat jelas ya. Lambung menghasilkan enzim apa, lalu gunanya untuk apa. Jadi silakan dibaca di situ. Nah, di sini enzim yang dihasilkan nomor 3 kita lihat di sini. Jawabannya adalah yang B, membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Ini adalah fungsi dari enzim asam klorida atau HCl. Nah, HCl itu ada di lambung, fungsinya untuk membunuh kuman yang masuk. Selanjutnya nomor 9 ada gambar bagian-bagian tulang kepala, tengkorak. Nah, bagian rangka yang diberi angka 3, ini namanya tulang apa? Otomatis jawabannya tulang dagu karena di sini. Nomor 10. Fungsi kalsium yang terkandung dalam makanan. Untuk apa? Kalsium. Anak-anak kalau minum susu, kandungan utama di kalsium adalah kandungan utama di susu adalah kalsium. Nah, apalagi kalau anak-anak lihat di susu-susunya punya orang tua, punya kakek nenek, itu pasti banyak sekali kalsiumnya. Nah, itu gunanya untuk pembentukan tulang dan gigi, juga supaya tulang-tulangnya tidak keropos untuk yang sudah tua. Oke, nomor 11. Panu dan kadas merupakan penyakit menular. Penyakit ini dapat dicegah dengan cara, ini mudah ya. Panu dan kadas itu penyakit menular tapi bukan virus, jadi tidak perlu suntikan vaksinasi. Nggak ada namanya vaksin panu. Nah, sekarang yang lagi hits vaksin untuk COVID-19. Lalu menguras penampungan air, ini untuk penyakit apa ya? Mencegah penyakit demam berdarah. Lalu yang C, fogging juga. Penggunaan satu handuk dengan penderita. Nah, ini cara mencegahnya, menghindari penggunaan satu handuk dengan penderita. Jangankan dengan orang yang menderita panu dan kadas. Di rumah, sekalipun semua orang di rumah sehat, pasti tidak menggunakan satu handuk untuk beberapa orang. Pasti satu orang satu handuk. Tujuannya apa? Supaya kita tetap bersih, tidak tertular penyakit dari siapapun. Nah, oke, lanjut ya. 12. Sebelum menggoreng ikan, ibu memanaskan mentega di penggorengan.
perubahan wujud yang akan terjadi pada mentega tersebut adalah mentega. Mentega awalnya itu benda apa? Benda padat. Lalu setelah dipanaskan dia akan menjadi cair. Maka perubahan wujudnya dari padat ke cair, yaitu mencair. Kalau membeku, dari cair ke padat. Kalau menguap, dari cair ke gas. Kalau mengembun, dari gas ke cair. Oke, nomor 13. Ibu sedang memasak sayur. Untuk mengaduknya, ibu menggunakan sendok yang terbuat dari aluminium. Lama-lama sendok terasa semakin panas. Karena terjadi perpindahan panas secara apa? Nah, kan ibu mengaduk pakai sendok yang bahannya aluminium. Aluminium itu sejenis logam ya. Nah, lalu lama-kelamaan sendoknya lama-lama terasa panas. Nah, itu karena terjadi perpindahan panas secara apa? Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya. Pasti anak-anak jawabannya semua benar. Yang mana? Iya, konduksi. Karena perpindahan panasnya itu tanpa ada perpindahan partikel, perpindahan zat perantara. Karena terjadi juga di benda padat. Nah, maka konduksi. Lanjut, 14. Jika sepeda melaju seperti gambar, direm dengan kuat. Jadi ada dua anak naik sepeda, lalu direm dengan kuat. Maka yang akan terjadi adalah apa? Kalau anak-anak naik sepeda sekarang masih banyak yang sering main sepeda sama orang tuanya. Apalagi di pantai kan. Nah, kalau sepedanya direm dengan kuat, maka yang akan terjadi adalah sepeda akan berhenti. Karena diremnya dengan kuat, pasti dia akan berhenti. Tidak mungkin dia akan tetap melaju. Sepeda akan berjalan lebih lambat, tapi karena direm lebih kuat, dengan kuat, pasti dia akan berhenti. Nah, ini adalah salah satu kesenian di Bengkulu. Dol. Alat musik di atas bisa mengeluarkan bunyi apabila dipukul. Bunyi tersebut bersumber dari mana? Apakah dari kayu? Tidak. Apakah dari alat pemukulnya? Tidak. Tali yang ada di gendang? Tidak. Jadi jawabannya kulit yang bergetar. Jadi ini kan dibuat dari kulit sapi, ada juga yang dari kulit kambing. Nah, ini karena ini dipukul, kulitnya itu akan bergetar dan menghasilkan suara. Maka jawabannya B. Nomor 16. Kolam renang dibuat dengan ukuran kedalaman yang berbeda-beda. Namun, bagian kolam renang yang dalam sekalipun tampak dangkal. Nah, kalau yang sering berenang pasti sering mengamati. Ketika masuk kolam renang, kalian suka lihat kakinya yang ada di dalam air. Nah, sekalipun kolam renangnya itu dalam, tapi kalau kalian masuk situ kelihatannya pasti akan dangkal. Nah, hal ini menunjukkan bahwa cahaya memiliki sifat apa? Nah, kalau hubungan cahaya dengan air, dengan kedalaman, soal yang tentang kolam renang, soal pensil patah, itu pasti hubungannya dengan sifat cahaya yang dapat dibiaskan. Pasti seolah-olah nampak dangkal. Itu karena cahaya dapat dibiaskan. 17. Ada gambar pesawat telepon. Perubahan energi yang terjadi pada benda di atas. Nah, pesawat telepon ini bisa bekerja kalau ada energi bunyi, kimia, atau listrik. Kalau ada energi listrik. Nah, lalu diubah dari energi listrik menjadi energi bunyi. Kita bisa dengar suara dering teleponnya, kita juga bisa mendengar suara orang yang berbicara di telepon. Nah, soal rangkaian listrik. Ada 5 lampu, ada 2 saklar. Saklar 1, saklar 2. Jika saklar 2 ditutup, berarti saklar 2 ini terhubung dan saklar 1 dibuka. Nah, saklar satunya tidak terhubung. Maka lampu yang tetap menyala adalah, kita cek ya siapa yang benar jawabannya. Berarti yang terhubung kan hanya saklar 2. Nah, aliran listriknya kan dari kutub positif nih, dari sini. Lalu dia menuju ke saklar 2 karena terhubung. Lampu 1 menyala, lampu 2 menyala, lampu 3 menyala. Sampai sini apakah dia ke kanan? Tidak, karena sini saklarnya terbuka, tidak terhubung di sini. Jadi setelah dari lampu 3 dia akan belok menuju kutub negatif.
Lalu aliran listriknya akan begitu seterusnya. Nah, jadi siapa jawaban yang benar? Jawabannya adalah yang B. Pasti semuanya benar. Sudah tahu pasti kan? 19. Planet terdekat dari pusat tata surya adalah, nah, anak-anak harus tahu dulu, pusat tata surya adalah matahari, bukan bumi, bukan bulan ya. Pusat tata surya adalah matahari. Nah, yang paling dekat dengan tata surya adalah Merkurius. Oke, soal terakhir, nomor 20. Gerhana bulan total ditunjukkan oleh gambar yang mana? Kalau di soal TO kemarin hanya teorinya, sekarang menggunakan gambar. Nah, gerhana bulan itu terjadi kalau yang posisinya di tengah itu bumi. Nah, semuanya sudah gambar bumi. Posisinya matahari, bumi, lalu ada bulan. Cuma bulannya ada yang di sebelah sini, ada yang di sini, ini ada yang di sini. Kita tinggal lihat gerhana bulan total. Namanya saja total, berarti seluruh permukaan bulan itu tertutup oleh bayangan bumi. Bayangan bumi yang paling gelap. Bayangan bumi yang paling gelap itu yang ini. Ini namanya umbra. Sedangkan yang ini yang agak abu-abu namanya penumbra. Nah, jadi saat terjadi gerhana bulan total, bulannya itu berada di umbra yang sangat hitam. Full di situ semua. Jadi, jawabannya adalah yang C. Oke, anak-anak, 20 soal sudah kita bahas. Bagaimana? Siapa yang benar semua? Ada? Yang benar semua nanti boleh chat sama ibu ya. Berarti anak-anak hebat. Kalau misalnya ada yang masih merasa bingung, boleh tanyakan dengan ibu, chat di WA ya. Nggak usah malu-malu, nggak apa-apa. Pasti kalian sekarang lebih semangat belajar dan pastinya nanti juga akan bisa mengerjakan soal TO di bulan Februari ini. Semangat ya!